Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Kadapi, NPM 201025, kelas Jam 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Enterprise Architecture. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian dari Enterprise Architecture atau EA. Jadi, enterprise arsitektur ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi dan proses bisnis guna mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada tujuan enterprise arsitektur. Ya. Itu yang pertama, memungkinkan perusahaan mengintegrasikan teknologi informasi dengan strategi bisnis. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Poin ketiga, minimalkan risiko teknologi. Kemudian yang terakhir adalah mendukung inovasi dan adaptasi perubahan. Selanjutnya juga ada komponen enterprise arsitektur. Ya, di situ ada 4 poin mengenai komponen enterprise arsitektur. Ya, yang pertama arsitektur bisnis. Jadi dia ini merinci sebuah proses bisnis, struktur organisasi, dan aliran informasi. Kemudian yang kedua, itu ada arsitektur teknologi informasi atau TI. Jadi di poin kedua ini dia merinci infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Kemudian selanjutnya ada arsitektur data. Jadi dia mendefinisikan bagaimana data ini di organisasi, disimpan, diakses dalam organisasi. Kemudian yang keempat itu ada arsitektur aplikasi. Jadi dalam tahap poin keempat ini dia menjelaskan aplikasi apa yang akan digunakan untuk mendukung proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian selanjutnya ada manfaat enterprise arsitektur. Ya. Jadi yang pertama itu memungkinkan fleksibilitas yang lebih baik ke dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pengambilan keputusan yang informasional, mengurangi redundansi dan biaya operasional, dan terakhir meningkatkan inovasi dan fleksibilitas. Kemudian juga di sini ada kerangka kerja enterprise arsitektur. Jadi di dalam enterprise arsitektur ada beberapa kerangka kerja yang umum digunakan. Ya, di situ ada TOGAF, kemudian ada Six-Man Framework, dan The Open Group Architecture Framework atau Archimate. Selanjutnya ada proses enterprise arsitektur. Nah, di sini ada 4 proses dalam enterprise arsitektur. Yang pertama, dia mengidentifikasi kebutuhan dan visi enterprise arsitektur. Kemudian yang kedua, dia prosesnya adalah menganalisis as is atau situasi saat ini. Kemudian yang ketiga ada proses perencanaan to be. Jadi dia merencanakan situasi yang diinginkan. Ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dalam proses enterprise arsitektur adalah implementasi dan pengelolaan arsitektur. Kemudian di sini ada juga teknologi enterprise arsitektur. Jadi AI ini sering melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus yang membantu dalam merancang dan mengelola arsitektur, seperti perangkat lunak, pemodelan arsitektur. Kemudian di sini ada kesimpulan setelah saya memaparkan materi tentang arsitektur. Di sini ada 3 poin kesimpulan. Yang pertama, enterprise arsitektur adalah pendekatan strategis untuk merancang dan mengelola organisasi yang membantu mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang kedua, ini melibatkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur perusahaan. Dan kesimpulan terakhir itu enterprise arsitektur sangat membantu organisasi atau perusahaan untuk menjadi lebih efisien, fleksibel, dan adaptif dalam menghadapi perubahan bisnis teknologi. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian atau pemaparan materi tentang enterprise arsitektur, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.